Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia sehari-hari, baik distribusi, konsumsi, maupun produksi. Ilmu ekonomi sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Meskipun dalam dunia modern baru secara resmi ada pada tahun 1776 ketika Adam Smith membuat sebuah buku fenomenal yang berjudul Wealth Nation. Buku fenomenal ini menceritakan tentang suatu negara akan memperoleh kemakmuran dengan cara berdagang bebas, saling membuka pintu ekspor-impor tanpa ada hambatan yang berarti. Namun pada tahun 1800-an, entah tepatnya kapan, ada seorang jenius Jerman yang menentang ilmu atau ideologi Adam. Orang itu bernama Karl Marx, dengan buku yang berjudul Das Kapital. Sebenarnya ada dua buku, yang satunya lagi bernama Komunis Manifesto. Namun kita akan bahas buku yang ini saja. Buku ini ditulis cukup luar biasa. Siapa saja yang membaca buku ini mungkin bisa langsung beralih pandangan jika mereka membacanya dengan mentah-mentah. Kata-kata yang dipilih, diksi-diksi yang disusun sangat mempengaruhi baik secara ilmiah maupun psikologis. Tentu bukan orang sembarangan yang dapat menulis buku sehebat ini. Buku ini mengisahkan atau menceritakan bahwa pemegang kapital akan terlihat sangat tidak adil dalam menjalankan bisnisnya, dan sistem yang industrialis akan menciptakan dua kaum dalam terselenggaranya ekonomi, yaitu kaum kapitalis dan kaum buruh. Di sini diceritakan bahwa kaum buruh dengan jerih payahnya mendapatkan imbalan atau upah yang kurang adil karena ada nilai lebih yang atas keseluruhan keuntungan perusahaan. Keuntungan tersebut akan sangat ambigu atas nama keadilan. Apakah lebih baik untuk pengembangan usaha atau dibagikan kepada seluruh buruh sama rata? Sebenarnya teori yang dikemukakan Karl Marx pernah dibantah secara ilmiah oleh seorang ekonom Austria yang juga membuat sebuah teori yang bernama teori marginal. Dalam teori marginal dijelaskan bahwa pengusaha tidak selamanya menggulung kapital, melainkan pada titik tertentu akan berbalik arah dan akan jenuh. Sehingga pengusaha pada titik itu bisa membuka lapangan kerja lain ataupun kegiatan sosial yang lebih bernuansa nirlaba. Pada tahun 1940, seorang ekonom eksentrik bernama John Maynard Keynes membuat sebuah karya megah lain yang sebenarnya tidak menentang Marx maupun Adam, namun melihat sisi ekonomi dari sudut pandang yang berbeda dengan buku yang berjudul The General Theory. Buku ini kurang lebihnya menjelaskan tentang sebuah negara memiliki perekonomian yang berbeda tujuan dengan perusahaan ataupun lingkup individu. Tujuan negara adalah memakmurkan semuanya, baik individu, masyarakat, pemerintah, ataupun pemilik modal atau swasta. Selain itu ada pihak luar negeri juga di sana. Buku ini mengatakan jika pemerintah mengeluarkan sejumlah dana yang dapat merangsang pihak masyarakat dan swasta atau perusahaan, maka kemakmuran bisa tercapai. Tentu ini berbeda dengan tujuan perusahaan yang hanya menginginkan keuntungan semata. Dan sampai saat ini, teori Keynes masih digunakan dan cukup relevan, walaupun pernah ditentang tahun 1980-an dan tahun 2008. Mungkin tahun-tahun ke depan juga akan ada gejolak-gejolak perekonomian. Semoga ke depan perekonomian terus maju dan lekas membaik. Amin.